Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrian dengan nomor NPM 22.318 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi negara. Yang pertama itu materinya ada istilah dan pengertian, yang kedua ada prinsip-prinsip yurisdiksi, yang ketiga ada penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, yang keempat ada yurisdiksi negara terhadap tindak pidana penerbangan, yang kelima ada kerjasama antar negara dalam penerapan yurisdiksi. Yang pertama, istilah dan pengertian. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara, konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya. Yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial, yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landasan kontinen, laut bebas, ruang angkasa, dan sebagainya. Yang kedua ada prinsip-prinsip yurisdiksi. Yurisdiksi yang pertama ada yurisdiksi teritorial. Menurut Starkey, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungan dengan orang, benda, hal, atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua ada teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayah, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain. Yang ketiga itu ada teritorial objektif. Teritorial objektif merupakan prinsip suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain. Yang selanjutnya ada nasionalitas aktif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Selanjutnya ada nasionalitas pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Selanjutnya ada universal. Yurisdiksi universal menurut Amnesty International adalah yurisdiksi di mana pengadilan nasional dimanapun dapat menginvestigasi, menuntut seseorang yang dituduh melakukan kejahatan international crime tanpa memerhatikan nasionalitas pelaku, korban, maupun hubungan lain dengan negara di mana pengadilan itu berada. Selanjutnya ada prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip perlindungan ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas, dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara. Selanjutnya, penerapan yurisdiksi eh, ekstrateritorial. Yurisdiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan atau kewenangannya di luar wilayah. Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar yang berdasarkan hukum internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Selanjutnya, yurisdiksi negara terhadap tindakan pidana penerbangan. Yang pertama itu ada merusak pesawat udara dan servis yang menjadikan tidak mampu terbang atau membahayakan keselamatan penumpang. Yang kedua, eh, meletakkan atau menyebabkan ditempatkannya suatu alat atau zat di dalam pesawat dengan cara apapun yang dapat memusnahkan pesawat atau menyebabkan kerusakan pada pesawat. Yang ketiga, memusnahkan atau merusakkan fasilitas penerbangan atau mengganggu pengoperasian fasilitas penerbangan. Yang keempat, memberikan informasi yang tidak yang diketahui tidak benar sehingga membahayakan keselamatan pesawat. Yang kelima itu ada percobaan melakukan tindak pidana
di atas pesawat yang sedang melakukan penerbangan. Yang keenam, membantu melakukan tindak pidana tersebut untuk melakukan percobaan. Selanjutnya ada kerjasama antar negara dalam penerapan yurisdiksi. Bentuk-bentuk kerjasama dalam penerapan yurisdiksi ini terdapat 4. Yang pertama itu ada ekstradisi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Yang kedua itu ada pertukaran tahanan yang dilakukan antara kerjasama negara. Yang ketiga ada transfer of sentencing, adalah bentuk kerjasama internasional di mana narapidana sudah menjalani hukuman di suatu negara, kemudian dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumannya. Yang keempat, itu ada Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau MLA. Kerjasama MLA adalah kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Bentuk kerjasama internasional dalam MLA adalah saling memberikan bantuan berkenan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.